kelebihan dan kekurangan dari gula pasir. Jadi kelebihan dari gula pasir itu yang pertama, sumber energinya cepat karena dia mudah diubah menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan stamina secara instan saat tubuh kekurangan energi. Kemudian ada kekurangan dari gula pasir. Yang pertama, gula pasir ini tidak mengandung zat gizi lain, jadi hanya kalori kosong. Kemudian yang kedua, jika dikonsumsi secara berlebihan, maka dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan metabolisme. Yang ketiga itu dapat memicu resistensi insulin jika dikonsumsi terus-menerus dalam jumlah yang tinggi. Kelebihan dari gula jagung, apa sih Kak? Baik, selanjutnya dalam gula jagung. Nah, gula jagung sendiri itu adalah pemanis yang diekstrak dari tanaman jagung. Gula jagung ini sering dikenal sebagai sirup jagung tinggi fruktosa. Gula jagung ini itu biasanya digunakan dalam berbagai makanan olahan seperti minuman dan kue. Adapun kelebihan dari gula jagung sendiri ini adalah yang pertama itu sumber energinya itu cepat karena glukosa dan fruktosa itu mudah diserap. Selanjutnya yang kedua, gula jagung ini itu lebih manis dari gula pasir sehingga penggunaannya itu lebih sedikit dibanding dengan gula pasir. Selanjutnya yang ketiga yaitu stabil dalam produk olahan dan minuman. Nah, gula jagung ini tuh memiliki kestabilan yang baik ketika digunakan dalam berbagai produk olahan dan minuman sehingga menjaga kualitas, tekstur, dan rasa produk tetap optimal. Spill kekurangan gula jagung dong, Kak. Selanjutnya ada kekurangan gula jagung. Yang pertama, fruktosa tinggi, berisiko menumpuknya lemak di hati dan memicu resistensi insulin. Yang kedua, kalori kosong tanpa zat gizi lain, hanya energi tanpa vitamin dan mineral sehingga tidak bermanfaat bagi tubuh dan bisa menggeser asupan makanan bergizi. Yang ketiga, konsumsi gula jagung secara berlebih dapat memicu risiko penyakit seperti obesitas, diabetes, dan sindrom metabolik. Oh gitu? Kalau kelebihan stevia apa Kak? Apa sih stevia itu? Stevia merupakan tanaman kecil yang daunnya mempunyai rasa manis yang alami. Dari daun ini diambil zat pemanis alami yang disebut dengan steviol glucosida yang dimana rasanya ratusan kali lebih manis dari gula pasir biasa dan hampir tidak mempunyai kalori. Selanjutnya kita masuk di kelebihan, yaitu yang pertama, yang hampir tanpa kalori, tidak menambah beban energi. Kalau kita makan gula pasir biasa, tubuh akan langsung dapat energi dari kalori yang ada di gula. Tetapi stevia sendiri itu berbeda, karena stevia ini pemanis dari daunnya hampir tidak mempunyai kalori sama sekali. Jadi walaupun manis, tidak membuat tubuh menambah beban energi berlebih. Jadi cocok untuk yang ingin menjaga berat badan. Selanjutnya yang kedua itu tidak menaikkan gula darah, aman untuk diabetes. Stevia meskipun rasanya manis, tidak diolah menjadi gula darah. Jadi setelah dikonsumsi, kadar gula dalam darah tetap stabil. Yang terakhir yaitu tidak merusak gigi. Bakteri di mulut kita suka sekali makanan yang ada gula. Setelah itu mereka menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan gigi atau enamel. Tetapi stevia berbeda. Stevia tidak bisa dimakan oleh bakteri mulut sehingga tidak menghasilkan asam yang dapat merusak gigi. Oke, sekarang spill kekurangan stevia Kak. Yang pertama itu bisa meninggalkan rasa pahit atau aftertaste. Beberapa pemanis non-nutritif seperti stevia atau sakarin bisa meninggalkan rasa pahit atau logam karena merangsang reseptor pahit di lidah, bukan hanya reseptor manis. Yang kedua itu tidak mengandung zat gizi lain. Pemanis ini hanya memberi rasa manis tanpa kalori maupun zat gizi tambahan seperti vitamin, mineral maupun serat, sehingga tidak menyumbang nilai gizi bagi tubuh. Yang terakhir itu ada potensi gangguan tekanan darah atau ginjal. Konsumsi berlebih diduga bisa mengaruhi metabolisme
tekanan darah, dan fungsi ginjal melalui perubahan mikrobiota usus atau beban osmotik. Namun, bukti masih terbatas sehingga tetap dianjurkan sesuai batas aman. Oke. Jadi mana sih yang lebih sehat dari ketiganya? Perbandingan mana yang lebih sehat antara gula pasir, gula jagung, dan stevia. Jadi gula pasir ini cepat diserap oleh tubuh menjadi energi, tapi hanya mengandung kalori kosong. Dan apabila dikonsumsi secara berlebih, dapat menyebabkan obesitas dan diabetes. Berbeda dengan gula jagung ini lebih manis dibandingkan dengan gula pasir dan mengandung tinggi fruktosa yang apabila dikonsumsi secara berlebih dapat menyebabkan perlemakan hati dan sindrom metabolik. Kemudian ada stevia. Jadi stevia ini dibandingkan juga dengan gula pasir dan gula jagung itu hampir tanpa kalori dan tidak dapat menaikkan gula darah dan aman juga dikonsumsi oleh penderita diabetes. Jadi dapat kita simpulkan bahwa stevia lebih sehat karena rendah kalori dan tidak mengganggu metabolisme glukosa dalam tubuh.